Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi saya Ari Pusparini bisa hadir di channel ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang sudah mampir ke channel ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran rezekinya, dan diberi kesehatan. Teman-teman, seperti biasa saya akan berbagi tentang hal yang saya pelajari. Biasanya pagi hari ya teman-teman, tapi rutinitas hari ini lumayan banyak sehingga saya baru bisa berbagi malam hari ini. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Apa saja teman-teman yang akan saya bagikan? Saya akan berbagi tentang 3 hal yang membuat kita mendekati sebuah kebaikan. Begitu ya teman-teman. Ada 3 hal, terutama bagi kita para wanita, untuk mencapai sebuah kebaikan. Barangkali ini bisa menjadi resep atau tips gitu ya teman-teman. Apa saja yang perlu kita miliki? Yang pertama adalah sehat. Jadi untuk mewujudkan sebuah kebaikan, awal yang harus kita punyai adalah kesehatan. Nah, sehat itu ada 2 ya teman-teman, sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehat jasmani saja tanpa sehat rohani tidak sempurna. Sehat rohani saja tanpa sehat jasmani juga tidak sempurna. Harapannya ketika kita mau mencapai sebuah kebaikan, kita punya dua-duanya gitu ya. Jadi fisik kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas, nggak terganggu. Ketika fisiknya kurang sehat kan nggak nyaman ya teman-teman, mau beraktivitas tidak nyaman, badan sakit dan sebagainya. Begitupun dengan rohani atau mental kita. Kalau kita sehat, insya Allah melakukan sesuatu dengan riang, dengan maksimal, dengan baik insya Allah. Nah, selain sehat, apalagi yang sebaiknya kita miliki untuk menjemput sebuah kebaikan? Yang kedua adalah bermartabat. Jadi sehat yang pertama, kedua bermartabat. Bermartabat seperti apa gitu ya? Kita bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia dengan sebaik-baiknya. Kepada sesama manusia, kita sebaiknya tidak mengiba-iba gitu ya. Mengiba kita hanya kepada Sang Pencipta saja. Kepada manusia kita berlaku sewajarnya saja. Tidak harus merendahkan diri kepada sesama manusia. Kalau berendah hati boleh gitu ya teman-teman, tapi merendahkan diri sampai kemudian mungkin meminta-minta sampai menjatuhkan harga dirinya, ini sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana lagi cara menjaga martabat kita? Dengan menutupi apa yang seharusnya ditutupi. Jadi aib-aib kita yang sudah ditutupi tidak usah dibongkar. Kemudian pakailah pakaian yang memang nyaman dan memang melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga soal perilaku juga terjaga, jangan perilaku yang justru memalukan diri sendiri. Perkataan juga demikian. Ibaratnya apa itu istilahnya ya, kalau yang air itu saya lupa istilahnya, intinya air itu sesuai dengan ceretnya atau apa ya, saya lupa, pokoknya intinya apa yang keluar dalam diri kita itu apa yang ada dalam hati kita. Jadi jagalah perkataan-perkataan kita sehingga apa yang keluar dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, itu semuanya menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia, apalagi seorang wanita yang punya batasan-batasan. Karena kita semua ini adalah manusia ya teman-teman semuanya, yang ada aturan mainnya, ada sopan santunnya. Maka kita sebagai orang yang bermartabat menjaga nilai-nilai yang memang berlaku di dalam masyarakat, ataupun kepada Sang Pencipta yang juga sudah memberikan batasan-batasan. Kalau sebagai seorang hamba maka batasannya seperti apa, dan sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang ibu seperti apa, ini kita jaga sedemikian rupa. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa kita jaga, tapi kita ikhtiarkan untuk itu tadi ya, menjaga martabat kehormatan seorang diri. Tidak usah kemudian hanya mencapai satu tujuan tertentu kita merendahkan martabat seorang manusia. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah bermanfaat. Jadi sehat, kemudian bermartabat, dan yang terakhir adalah bermanfaat. Nah, manusia yang paling berguna, manusia yang paling baik gitu ya, kalau kita sering mendengar
adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bermanfaat bagi sesama kita gitu ya? Ada banyak cara karena kita semuanya dibekali dengan berbeda-beda bekal dan semuanya bisa menjadi senjata untuk kita memberikan manfaat kepada sesama. Bagaimana caranya untuk kita bisa bermanfaat kepada sesama? Yang pertama adalah membiasakan berkontribusi setiap hari meskipun itu dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, untuk kita bermanfaat bagi orang lain memang kita harus membiasakan ya setiap hari agar apa-apa yang kita berikan itu bermanfaat. Tidak harus kepada orang banyak, tapi juga dari bisa dimulai dari sesuatu yang kecil, misalnya kepada lingkup keluarga, teman atau saudara dekat dan sebagainya. Jadi mulailah melakukan kebiasaan-kebiasaan bermanfaat setiap hari dan menjaganya begitu ya, menjaganya supaya tetap berkelanjutan meskipun itu hal-hal yang kecil. Kemudian selanjutnya menjaga atau meningkatkan gitu ya, menjaga keberlangsungan sebuah manfaat itu, entah itu bentuknya besar ataupun kecil. Kemudian meningkatkan kemampuan kita, karena kita tahu bahwa orang yang bermanfaat itu luar biasa balasannya ya, tidak hanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi dunia saja kita bisa merasakan manfaat orang yang bermanfaat gitu ya. Manfaat orang yang bermanfaat artinya kalau kita biasa beri manfaat, kita juga akan menerima banyak manfaat. Nah, apalagi nanti di kehidupan selanjutnya begitu ya teman-teman. Nah, dengan kita tahu manfaat dari itu semuanya, menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, maka kita harus berusaha atau berikhtiar meningkatkan kemampuan dalam memberikan manfaat. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak sekedar oke, misalnya hari ini saya bisa memberi manfaat sekedar berwajah enak di hadapan orang-orang di sekeliling saya, mungkin besok ditambah lagi kadarnya begitu ya, berwajah ramah, kemudian menolong gitu ya. Misalnya menolongnya masih hal yang kecil, besok lagi ditambah lagi. Jadi kemampuan kita dalam memberikan manfaat itu ditambah, dipupuk dan dipelajari supaya meningkat kualitasnya begitu ya teman-teman. Luar biasa, semoga sih kita semuanya bisa ya. Kemudian yang selanjutnya selalu bercermin. Baik bercermin pada diri sendiri untuk mengevaluasi ada yang salah enggak, ada yang kurang atau enggak, supaya kita juga tidak merasa menjadi orang yang paling bermanfaat. Sesungguhnya mungkin ya teman-teman, kalau kita merasa orang yang paling bermanfaat, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan malah justru baru tidak bermanfaat. Maksudnya gimana ya, jangan-jangan justru ketika kita merasa paling bermanfaat belum bermanfaat gitu ya. Wallahu a'lam ya. Yang jelas terus bercerminlah kepada diri kita sendiri, lihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita lakukan, karena sebenarnya kita insya Allah bisa memberikan banyak kontribusi, banyak manfaat, tetapi kadang-kadang keterbatasan itu justru karena kita membatasi kita gitu, membatasi diri sendiri. Kemudian selanjutnya bercermin juga kepada orang lain. Orang lain itu sama waktunya dengan kita ya teman-teman. Kita hidup di dunia itu waktunya sama 24 jam. Tapi ada orang-orang yang dengan manfaatnya yang luar biasa dari 24 jam ini bisa memberikan banyak kontribusi, bisa memberikan hal-hal besar yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kenapa kita tidak begitu ya? Nah, itu juga menjadi evaluasi saya. Kenapa saya pribadi masih belum berbuat banyak gitu. Nah, inilah kemudian dengan kita bercermin kepada orang lain, kita akan tahu bahwa orang di luar sana sudah melakukan banyak hal yang positif dan kita harus menyusulnya agar kita bisa mencapai kebaikan yang berlipat gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman 3 hal yang bisa menjadi pendorong agar kita bisa menjemput sebuah kebaikan dalam diri kita. Yang pertama adalah sehat, bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian menjaga martabat kita sebagai manusia, baik kepada Sang Kholik atau pencipta maupun kepada sesama manusia atau kepada makhluk yang lain. Dan juga mengusahakan untuk bermanfaat. Nah, demikian ya teman-teman apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya semoga kita semuanya, saya terutama juga bisa terus memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi sesama.
Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.